Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Rizkila dari kelas R1 4A Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 5 yang berjudul Komunikasi Antar Manusia di dalam Era Teknologi. Yang pertama, ada dampak komunikasi digital pada hubungan antar pribadi. Teknologi seperti media sosial dan pesan instan memberikan kemudahan, aksesibilitas, dan kecepatan, namun membawa dampak kompleks yang tidak selalu positif bagi hubungan pribadi. Adapun tantangan dan risiko, kurangnya konteks, ekspresi wajah, dan intonasi dalam teks sering menyebabkan salah paham. Penurunan kualitas interaksi, munculnya fenomena publik mengabaikan orang di sekitar demi gawai yang mengurangi kedalaman interaksi langsung. Di sini pun ada manfaat positifnya. Di sisi lain, komunikasi digital membantu menjaga hubungan jarak jauh melalui video call dan memperluas jaringan sosial melalui komunitas baru yang berdampak positif bagi kesejahteraan emosional. Solusi dan kesimpulannya, dampak komunikasi digital seperti multidimensional untuk menjaga kualitas hubungan di era ini. Penting untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan interaksi tradisional, serta mengidentifikasi kebutuhan komunikasi yang prioritas. Identifikasi kebutuhan dan prioritas, utamakan interaksi langsung, face-to-face atau telepon untuk hal-hal penting karena lebih bermakna daripada sekedar pesan teks. Selanjutnya, atur waktu dan batasi paparan. Tetapkan jadwal khusus untuk menggunakan teknologi. Misalnya, cek email hanya di pagi atau malam hari agar sisa waktu bisa fokus pada interaksi nyata. Kualitas di atas kuantitas. Lebih baik memiliki sedikit interaksi yang mendalam dan berarti daripada banyak percakapan dangkal di dunia maya. Selanjutnya, kesehatan mental dan well-being di era digital. Kesehatan mental di era digital mencakup kondisi emosional, psikologis, dan sosial seseorang dalam menggunakan teknologi dan internet. Kesehatan mental, keadaan pikiran yang stabil untuk mengelola stres, berpikir positif, dan berinteraksi secara efektif. Kesejahteraan atau well-being bukan sekedar tidak ada penyakit, tapi juga mencakup kebahagiaan, kepuasan hidup, serta makna dan tujuan hidup. Baik, di sini juga ada dampak teknologi dan media sosial. Kemajuan teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Selain memberikan kemudahan konektivitas global, terdapat risiko yang signifikan antara lain. Yang pertama, kecanduan media sosial. Yang kedua, perbandingan sosial yang terus-menerus dengan orang lain. Yang ketiga, perundungan siber atau cyberbullying. Yang keempat, ada kecemasan sosial dan isolasi di balik tampilan media sosial yang terlihat mewah. Yang kelima, tekanan di era digital. Baik, di sini ada dampak negatif teknologi digital. Yang pertama, ada tekanan dan stres. Adanya tekanan untuk menampilkan citra sempurna di media sosial serta cepatnya arus informasi dapat memicu stres berkepanjangan. Yang kedua, kecanduan. Penggunaan teknologi yang berlebihan, terutama media sosial dan game online, dapat menyebabkan gangguan tidur, depresi, kecemasan, hingga penurunan produktivitas. Yang ketiga, ada isolasi sosial. Meskipun menghubungkan orang secara daring, ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi langsung dan memicu rasa kesepian yang menurunkan kualitas hidup. Di sini ada upaya penanganan dan solusi. Kesadaran dan pendidikan penting untuk meningkatkan literasi mengenai cara mengelola stres, menjaga keseimbangan hidup, dan mengenali tanda-tanda gangguan mental guna menghapus stigma. Pemanfaatan teknologi secara positif. Di sisi lain, teknologi juga bisa menjadi solusi melalui aplikasi meditasi, latihan relaksasi, dan platform terapi daring yang memudahkan akses bantuan kesehatan mental. Baik, selanjutnya, pemelihara koneksi manusia di tengah dunia yang terhubung. Mempertahankan dan memperdalam hubungan interpersonal yang bermakna meski hidup di lingkungan yang didominasi teknologi.
Fokusnya adalah menjaga ikatan emosional agar tetap sehat dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Manfaat menjaga koneksi manusia, kesejahteraan emosional. Hubungan yang kuat menjadi sistem pendukung atau support system utama saat menghadapi tantangan dan stres, sehingga individu merasa lebih aman dan dihargai. Kualitas hidup yang lebih tinggi. Interaksi sosial yang positif mendatangkan kebahagiaan, kepuasan, dan rasa penerimaan dari orang-orang sekitar. Resolusi konflik yang lebih baik. Hubungan yang dekat memungkinkan komunikasi yang jujur dan terbuka, sehingga konflik dapat diselesaikan secara konstruktif dan memperkuat ikatan. Pentingnya etika dan tanggung jawab. Penggunaan teknologi digital memerlukan pertimbangan etis dalam produksi, distribusi, dan konsumsi konten untuk memastikan individu serta organisasi bertindak secara bertanggung jawab.